Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Alif. Ini adalah pertemuan untuk pembahasan materi IPA kelas 8. Materi ini Bapak ambil dari buku paket Yudhistira IPA terbaru kelas 8 ya. Yang akan dibahas pada video kali ini yaitu materi mengenai pesawat sederhana yang kemarin belum sempat dibahas, katrol dan bidang miring. Oke, kita langsung aja ke materi ya. Apa itu katrol? Jadi katrol itu adalah pesawat sederhana yang bentuknya seperti ini, mirip cakram pipih biasanya ya. Cakram pipih, kemudian ada yang bisa diputarnya dan di sini ada porosnya. Poros itu apa ya? Pusat gitu. Jadi yang dia diam terus ininya nanti bisa berputar. Kalau misalnya bentuk katrol, ini kalau di foto asli atau gambar asli kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini dia digantung biasanya di tali atau di apa ya? Papan atau tiang seperti itu. Kemudian ini bentuk lainnya seperti ini. Juga ada yang bentuknya seperti ini, katrol ya, sama. Jadi nggak selalu mirip yang seperti ada di desa atau di kampung yang sumur. Nah, kayak gitu. Kalau yang di sumur seperti ini ya. Nah, ini jadi ini katrol ya. Di sini porosnya, ini roda yang bisa berputarnya. Kemudian di sini ada kaitan ya yang menggantung apakah ke kayu atau ke tali kayak gitu. Ini juga katrol kayak gitu bentuknya. Ini katrol seperti itu ya. Oke. Nah, katrol ini ada bagian penyangganya yang tadi ya. Berarti di sini kemudian ada cakram pipihnya. Nanti di sini biasanya dikasih tali. Nah, kemudian yang satu dikasih beban, yang satu yang dikasih gaya atau kita tarik gitu ya. Oke, kemudian nah katrol itu ada beberapa jenis. Ada nanti yang pertama adalah katrol tetap. Kalau katrol tetap itu dia katrolnya diam di situ. Jadi kayak yang tadi ya, yang di sumur itu dia katrolnya kan diam, nggak berubah-ubah ya. Katrolnya di situ, yang berpindah itu atau yang berubah itu adalah talinya di sini dia. Talinya bebannya, jadi bebannya di bawah terus nanti talinya ditarik, nanti bebannya naik ke atas seperti itu. Untuk katrol tetap keuntungan mekanisnya satu. Wah ya, keuntungan mekanis di katrol tetap tuh satu. Jadi kalau bebannya 50 Newton, nanti si gaya yang harus dikasihkan pun 50 Newton. Itu untuk katrol tetap. Kemudian selain katrol tetap ada namanya tuh katrol bergerak. Nah, ada katrol bergerak atau katrol bebas. Nah, ini dia. Kalau di yang katrol tetap kan katrolnya tetap. Letaknya di situ-situ aja. Jadi kalau ini katrol bergerak. Jadi kalau katrol bergerak, katrolnya pun ikut berpindah atau bergerak. Jadi misalnya di sini ada ada pengait ya, kemudian dikasih tali. Di sini ada ini nanti tali yang ditarik gitu ya, bisa ditarik. Nah, katrolnya tuh digantungi sama beban, misalnya nanti pas kita mau ngangkat bebannya, si katrolnya pun ikut bergerak dengan apa namanya tuh terangkatnya beban seperti itu. Kalau di sini bebannya bergerak naik tapi katrolnya mah tetap aja, itu disebut dengan katrol tetap. Kalau katrol bergerak berarti nanti ketika bebannya bergerak, katrolnya pun ikut bergerak seperti itu kurang lebih. Nah, kalau katrol bergerak, kalau cuma single nah satu ya, dia keuntungan mekanisnya 2. Kalau katrol tetap, keuntungan mekanisnya 1. Kalau katrol bergerak, keuntungan mekanisnya 2. Maksudnya keuntungan mekanisnya adalah 2. Jadi nanti misal nih bebannya itu 100 Newton. Nah, 100 Newton dengan gaya 50 Newton kita udah bisa ngangkat si beban tersebut. Jadi si gayanya tuh jadi dikalikan 2 kalau keuntungan mekanisnya. Jadi kayak kita ngasih gayanya cuma 50 Newton nih, tapi ternyata beban yang bisa diangkat tuh 2 kali lipatnya dari 50, yaitu 50 kali 2 100 kayak gitu. Kalau misalnya kita gayanya 40 Newton, berarti beban yang bisa diangkatnya 80 atau 2 kali lipatnya, itu di katrol bergerak. Atau kalau misalnya kebalikannya ya, misalnya kalau perbandingan dari apa namanya tuh beban ke gaya, jadi kalau itu kebalikannya setengahnya. Jadi kayak misalnya nih ada bebannya 400 Newton, gayanya cukup setengahnya, yaitu 200 Newton. Kayak gitu, mudah-mudahan dipahami. Kemudian ada katrol berganda atau dia disebut juga katrol majemuk atau katrol takal. Dia jadi katrolnya banyak ya, bisa 2, bisa 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, ini contoh katrol bergerak. Atau ada yang juga bilang katrol campuran. Nah, kayak gini. Seperti ini dia. Jadi ini katrol tetapnya ya, karena pas talinya ditarik, dia katrolnya mah tetap di situ. Tapi yang ini dia katrol bergerak, kalau talinya ditarik, nah ini si katrolnya ikut naik
Nah, seperti itu. Atau kalau talinya diulur, dipanjangin, si katrolnya turun. Nah, seperti itu. Kalau katrol majemuk, nah gimana sih cara ngitung apa namanya tuh keuntungan mekanisnya? Nah, kalau Bapak kasih cara gampangnya aja nih. Kita hitung garis tali di luar tali yang untuk menarik. Jadi kan kalau ini tali gaya ya, tali gaya yang dipakai buat narik beban. Narik tali ini tali gaya. Nah, ini tali yang dikatrol tuh ada 1, ada 2. Oh, berarti ini kayak gini mah keuntungan mekanisnya 2. Sama seperti ini. Ini adalah tali penarik. Kalau tali penarik nggak diikut ya. Tali gaya nggak diikut dihitung. Jadi dihitung tali yang lainnya. Ini 1, 2. Ini garis tali yang lainnya 2. Oh, ini juga 2. Ini walaupun misalnya penyusunannya terlihat berbeda, tapi kalau secara keuntungan mekanis, dia baik yang disusun seperti ini atau seperti ini, dia sama ya. Keuntungan mekanisnya berarti 2. Terus kan kalau kayak gini gimana nih? Ada banyak banget talinya. Ini tali penarik atau tali gaya nggak dihitung. Kita hitung nih tali garis tali yang lainnya, tali katrol. Berarti di sini 1 sampai sini ya. Terus 2. Kemudian yang ini 3. Nah ini ya 4. Yang di sini 5. 6. Oh, ini berarti keuntungan mekanisnya 6 nih kalau kayak gini. Dia katrol campuran. Nah, kalau keuntungan mekanis 6, berarti kalau dikasih gaya 100, kasih gaya 100 nih, dia beban yang bisa ditariknya 6 kali lipatnya, yaitu 600. Wah, enak dong Pak. Jadi kalau kita tenaganya cuma 100, gayanya 600. Nah, gini nih. Kalau misalnya sebentar, kalau di sini gayanya 100, kan ini mah tadi keuntungan mekanisnya 2, berarti bebannya bisa narik 200. Kalau bebannya 600, berarti kan gayanya harus 300. Tapi gini, perhatikan. Ini memang nanti gayanya cukup 100, tapi pas kita naiknya harus 6 kali lipat gitu. Gayanya cuma 100, tapi nariknya 6 kali lipat. Kenapa? Karena talinya lebih panjang juga, kayak gitu. Jadi ini memang gayanya lebih gede, tapi kita naiknya cepet. Nah, kayak gitu, itu bedanya. Jadi sebetulnya usahanya mah sama ya, hasil usahanya sama. Cuman bedanya gini, ketika kita narik tali, kalau di sini keuntungan mekanisnya lebih 6 ya, berarti lebih ringan gitu kan. Kalau yang di sini dia narik tali, pas narik tali gayanya sedikit lebih berat, tapi kan talinya yang harus ditariknya pendek. Kalau di sini dia kita narik tali gayanya ringan, tapi talinya jadi panjang gitu. Kita nariknya panjang tuh sampai sininya naik jadi ke atas. Nah, gitu ya. Oke, itu yang katrol. Tadi udah diajarin ada beberapa. Jadi katrol itu kayak gimana? Dia umumnya letaknya bentuknya bulat. Kemudian di sini ada porosnya, yang ininya bisa muter. Kemudian jenisnya ada katrol tetap, ada katrol bergerak, sama ada katrol campuran atau katrol apa tadi teh? Takal ya kalau nggak salah. Atau katrol berganda, nah kayak gitu. Kalau kemudian ada keuntungan mekanis. Kalau katrol tetap 1, kalau katrol bergerak 2, kalau katrol campuran nih berganda kayak gini, dia tergantung banyaknya tali. Ya petunjuknya ya. Jadi petunjuk keuntungan mekanis itu bisa dihitung dari banyaknya garis tali di luar tali penarik ya atau tali gaya. Oke, itu adalah katrol. Sekarang bahasan selanjutnya adalah bidang miring. Kalau bidang miring itu apa? Bidang miring itu adalah bisa bentuknya papan atau garis, pokoknya dia lurus dan di miring ya, ini ya letaknya miring. Jadi ini untuk memudahkan kita bisa untuk memindahkan sesuatu, atau ini untuk mengiris. Di sini Pak, kalau ini bidang miring ya. Kalau diperhatikan itu kapak atau apa namanya tuh pisau, ujung di sininya nih dia bentuknya miring, jauh lebih tajam gitu kan. Jadi kayak ngebentuk segitiga gini. Jadi kalau misalnya ini kapak, misalnya ini atasnya gitu kan, ini bagian atasnya. Nah, ini set. Nah, ini biasanya di sini kayak gitu. Dari sini tuh. Nah, di sininya tuh kayak ngebentuk segitiga kayak gitu ya. Ini untuk apa? Nanti memudahkan nih ketika masuk ke kayu, misal kita motong kayu. Set. Nah, ini dia masuk karena nanti ada gaya tekanannya lebih kuat gitu kan ke si kayunya gitu kan. Jadi lebih banyak tekanannya. Oke. Mana tadi teh? Udah. Nah, kemudian nih bidang miring tuh punya ketentuan. Jadi kalau semakin landai itu apa ya? Semakin landai itu jadi semakin landai. Nah, ini semakin landai. Nah, ini curam. Gitu. Jadi kalau curang tuh apa ya? Nanjak pisan. Kalau landai mah nanjaknya tuh lebih pelan-pelan gitu kan. Nah, itu landai ya kayak gitu.
semakin landai bidang miring, maka gayanya akan semakin kecil, tapi jaraknya semakin panjang gitu kan. Nah ini kalau misalnya papannya cuma 3 meter, kan dia jaraknya 3 meter. Tapi kalau misalnya papannya 5 meter ke sini, dia emang pas ketika ngegelindingin atau naikin ke atas, dia lebih ringan gayanya, tapi kan jadi lebih panjang ininya rutenya atau jarak yang harus ditempuhnya untuk memindahkan dari drum dari bawah sampai ke atas truknya kayak gitu. Kemudian semakin curam maka gaya yang dibutuhkannya semakin besar, tapi jaraknya semakin pendek. Itu mirip kayak yang tadi ya, yang katrol. Emang yang katrol. Kayak kalau keuntungan mekanisnya makin besar, memang gayanya lebih kecil tapi talinya harus lebih panjang nanti kita nariknya kayak gitu. Ini juga sama kayak gitu. Nah, penerapan bidang miring itu ada di papan ya. Kemudian ada jalan berkelok-kelok. Ini kalau misalnya kita keluar kota, misalnya ngelewatin pegunungan atau bukit, itu ketika jalan naiknya dia berkelok-kelok gitu kan. Jadi kalau misalnya ada gunung, contoh misalnya ada gunung gitu ya. Nah, dia jalannya tuh muter-tat. Nah, ketika naik ke atasnya tuh nggak langsung dari bawah langsung lurus ke atas. Nah, itu mobilnya nggak akan kuat kayak gitu. Jadi dibuat berkelok-kelok seperti itu. Oke, kemudian selain itu ada tangga yang bertingkat-tingkat kayak gitu. Karena ada tangga ya seperti ini, kayak misalnya di sini ini lantai 1, di sini ada lantai 2, maka dibuat tangga kayak gitu. Maaf ya, gambarnya agak ini. Nah, seperti itu. Kan kalau misalnya lantai 1, ini lantai 2, dibuat langsung tangganya naik ke atas gitu kan. Vertikal, langsung garis. Itu agak ngeri kan naiknya, coba berani. Nah, kalau misalnya dibuat bertingkat sedikit-sedikit, nah itu biasanya lebih ringan ya. Seperti itu. Kemudian ulir pada sekrup ini ya, sekrup ada ulir. Nah, yang muter-muter sedikit naik ke atas atau pada baut ya, yang seperti ini. Nah itu. Kemudian kalau bidang miring ini dia rumusnya ini F kali S sama dengan W kali H. F itu gaya, W itu bebannya ya, S itu yang panjang garis miringnya, H itu adalah ketinggiannya. Jadi kalau misalnya ini contoh gambarin ini S ya, S itu yang jarak ininya, yang di sini H ketinggiannya kayak gitu. Oke. Ini H itu ketinggian. Jadi kalau misalnya di sini ada lantai, nah ini S-nya itu tingkat kemiringannya, panjang bidang miringnya, H itu ketinggiannya nih kalau dia dari bawah langsung ditarik ke atas lurus ya secara vertikal, maaf. Oke, itu bidang miring. Sudah dibahas ya mengenai bidang miring dan katrol. Selanjutnya ada gear. Gear itu roda bergerigi ya. Nah, kalau gear bentuknya seperti ini. Ini ya gear. Jadi roda bergerigi kayak gitu. Sama nih, kayak gini. Nanti biasanya ada gear depan, kalau di sepeda ada gear belakang. Ini gear belakang yang di roda belakang ya. Kalau gear depan yang lebih besar. Kayak gini. Ini yang lebih besar kayak gini dia. Ini nih. Ini gear depan, yang ini gear belakang kalau di sepeda itu. Ini gear depan, gede. Gear depan. Nah, seperti itu. Nah, ini jadi kalau di gear ini dia nanti muternya sama ya. Di sini ada rantai. Jadi di sini ketika dalam jarak yang pendek nanti si roda di sini rodanya berputarnya luas. Nah, kayak gitu. Dengan begitu, dengan putaran yang sedikit di sini, dia mutar di sininya si roda belakangnya jadi lebih besar seperti itu. Itu ya, itu gear. Gear itu selain yang di sepeda juga ada di beberapa mesin itu suka ada gearnya gitu. Kalau di mesin mobil ada gearnya. Kalau gear pada mesin mobil lebih kompleks ya, seperti ini tuh gearnya ada banyak. Nah ini gear pada mesin mobil. Sama fungsinya untuk jadi dari gerakan yang sedikit di satu gear ke yang lainnya jadi lebih besar seperti itu. Gayanya ya atau gerakannya. Itu mungkin. Nah, selanjutnya prinsip kerja pada otot atau rangka manusia. Prinsip kerja pesawat sederhana pada otot dan rangka manusia. Ini jadi ibaratnya kan tadi ada, kalau masih ingat nih, di punggung itu ada jenis pertama, jenis kedua, jenis ketiga. Nah, ini contohnya pada leher ya. Ada jenis pertama. Jadi di sini leher itu
maaf, otot di leher gaya. Di sini apa nih? Mungkin di sini ada sendinya. Itu adalah sebagai titik tumpu, kemudian kepala itu sebagai beban. Jadi nanti dengan apa namanya tuh gaya di sini si lehernya tuh bisa digerak-gerakkan. Kemudian ini ketika kita jinjit, di sini adalah ujung ini apa ya? Ujung tumit atau ujung jempol yang masih nempel di kaki itu jadi titik tumpu. Ini badannya tuh bebannya di sini dan di sini adalah gayanya. Kemudian kalau pada lengan, nah di siku itu adalah titik tumpu, di sini adalah gaya ya, bicep tricep di sini dan di sini adalah beban. Nah, itu pengukit pada tubuh manusia ya, pada otot dan rangka. Itu saja mungkin ya yang bisa dibahas. Sekarang tugasnya silakan kalian kerjakan latihan soal evaluasi bab 3, bagian A, B, dan C. Untuk bagian A, kalian tidak harus menuliskan ulang semuanya. Jadi kayak gini. Contoh, pada pengukit jenis ketiga, nah, langsung titik-titik. Kalian tuliskan langsung jawabannya. Titik tumpu terletak, misalnya, titik tumpu terletak di antara beban dan kuasa, gitu kan. Kalau kalian pilih A, kalau kalian pilih B, langsung misalnya pada pengukit jenis ketiga, kalian langsung titik-titik, terus langsung tuliskan jawabannya. Beban terletak di antara titik tumpu dan kuasa. Seperti itu. Mudah-mudahan dipahami ya untuk A. Kemudian untuk yang kedua ini, di sini ada daftar pilihan jawaban. Kemudian kira-kira kata apa yang tepat dari daftar pilihan di atas. Terus kalau udah dipakai, ini nggak bisa nih. Mungkin adalah batang tongkat kaku dan lurus yang berputar di titik tetap disebut misalnya. Pertama nggak bisa. Terus di sini pertama lagi. Jadi cukup satu kata untuk satu jawaban ya. Kemudian di sini ada pernyataan. Kalian cukup tuliskan betul atau salah. Jadi misalnya pengukit jenis ketiga. Pada pengukit jenis ketiga, kuasa terletak di antara titik tumpu dan beban. Kalau katakan betul, oh ini betul nih pernyataannya, tuliskan betul. Kalau salah, tuliskan salah. Oke, seperti itu saja materi dan tugasnya. Silahkan untuk tugas dikerjakan di buku tulis dan difotokan kalau sudah selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.